Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi asrarihi fid dharain amin. Kitabul Hikam hikmah 85. Al-akwanu zahiruha ghirrah wa batinuha ibrah. Fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Akwan jamak kaun artinya alam, tapi yang dimaksudkan di sini allati fiha hadzun lin nafsi min mata'id dunya wa zuhratiha, yani di sini tipuan-tipuan dunia yang menipu. Jadi bukan akwan masih wallah bermakna malaikat masuk apa, bukan ke sana. Dunia maksudnya, masih bahas masalah hubbud dunia ini. Zahiruha, zahirnya akwan, ghirrah, tipuan. Wa batinuha, dan batinnya akwan, ibrah, adalah ibrah, bisa diambil i'tibar. Fan nafsu, adapun nafsul ammarah bisu, atau boleh pakai bahasa manusia biasa yang basyariahnya masih menguasai ruhaniyahnya. Saya ulangi lagi, nafsu ammarah bisu atau orang yang masih basyariahnya taghlib ruhaniyataha, mengalahkan ruhaniyahnya. Atau boleh diartikan rata-rata manusia gitu, apa-apa yang masih nafsunya biasa. Tanduru ila zahiri ghirratiha, melihat ke tipuan zahirnya. Wal qalbu, dan hati, yanduru ila batini ibratiha, melihat ke dalamnya yang bisa diambil untuk i'tibar. Jadi langsung saja kita ambil ke dunia yang paling indah dan paling menipu, juga paling tergelincirnya orang-orang besar, baik mereka itu dari kelompok pejabat pemerintah di negara manapun, bisa dilihat di sejarah-sejarah, kaum pedagang, ulama, aulia, sebagaimana cerita aulia Bani Israel dan lain-lain. Malah dari awal penciptaan di zaman Sayyidina Adam, itu yang paling dahsyat dari itu semua di dalam menipu, mencelakakan, ya wanita. Imra'atun, wanita. Tapi Rasulullah SAW di sisi lain, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, sebaik-baiknya dunia kalau si wanitanya ini mampu, jangankan menguasai ya, bisa taghlib ruhaniyatal mar'ah ala basyariahnya, itu sudah wanita luar biasa. Atau wanita yang sudah naik ke nafsu lawamah lah, kalau bahasa thariqah, yang tidak anteng, tenang di nafsu ammarah bisu, tapi tujahid nafsaha, dia memujahadah dirinya untuk naik ke nafsu lawamah, itu udah lumayan. Bagi rata-rata wanita yang masih duduk di nafsu ammarah bisu, dia adalah syarru mata'id dunya, seburuk-buruknya dunia. Bila dia mulai naik ke nafsu lawamah, apalagi yang nafsu mutmainnah kayak waliyah itu,
Wah, itu sudah wa khairu mataiha al-mar'atus salihah. Sebab kita semua paham di dalam riwayat bahwa pertama kali terjadinya cekcok khilaf antara Qabil dan Habil ya gara-gara urusan wanita kan. Kemudian perlu dipahami lagi yang dimaksud oleh agama wanita itu paling berbahaya, paling menipu, paling menyesatkan itu ya jelas bagi laki-laki normal. Laki-laki yang syahwatnya kepada wanita. Kalau Anda kebetulan hidup di apa sih dengar sekarang ada pantai gay apa segala macam. Di kelompok sana ya yang paling menipu ya laki-laki. Jadi ini sebetulnya ini itibar ini. Kita harus bisa memilah-milah masalah. Fa'tabiru ya ulil absar. Saya dididik oleh masyayikhuna itu kalau baca nas hadirkan fikir. Lala syekhuna al-imam al-Qutb al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Fiqi. Wallahu alam beliau pribadi yang kalam atau Yangul saya lupa itu saya baca di kumpulan taklim yang dikumpulkan Mu'allim Romli itu. Kalau saya nggak salah ingat itu kalamnya Ustadz Imam itu. Al-mu'min masyghulun bil fikr wal ibar. Orang mukmin itu harus selalu sibuk dengan tafakkur dan i'tibar. Makanya sampai ada kitab sholawat itu, At-Tafakkur wal I'tibar. Yang pernah saya cetak dulu itu berapa sekali, 2 kali lupa, 2 kali kalau nggak salah. Marrah nasid. Al-muhim itu ajib itu. Insyaallah Rabbana yuwaffiq, kapan-kapan kita cetak lagi, kita sebarkan lagi. Sebab beberapa yang membaca itu tashul alaih ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'alifnya itu ingin mengumpulkan bainat tafakkur wal i'tibar. Ma'as-shalah 'ala Nabi. Jadi gimana caranya? Ya tafakkur, ya fa'tabiru, ya nusalli 'ala Nabi. Sampai jadi satu kitab. Hebat itu kitab. Jadi ada imtiaz kitab tafakkur wal i'tibar itu daripada kitab-kitab sholawat yang lain. Kalau kitab sholawat yang lain kan murni niat imtithal, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima labbaika ya rabbi imtathaltu amraka, kan kesana larinya melaksanakan perintah Allah, sholawat dan salam 'alan nabi. Naam, di dalamnya ada minta ampun, ada munajat, ada da'awat. Cuma tafakur enggak. Padahal tafakur itu ya makmur, iktibar juga makmur. Jadi kalau kita ditanya, kenapa kamu selalu nyuruh tafakur? Amr min Allah. Fadailnya juga luar biasa. Tafakur sa'a khairan min ibadati 70 sana. Ada yang bilang 60 sana. Tafakur sesaat lebih bagus dari ibadah 70 tahun. Ada lagi amr fa'tabiru. Nah, kalau kita nusalli 'ala nabi wa nusallimu alaihi, memakai kitab at-tafakkur wal i'tibar itu banyak itu i'tibarnya. Begitu juga nasihatu masyayikhina, kalau kita baca nas kayak gini nih harus dihadirkan pikiran. Ini benar ini masalah hubbud dunia itu ghirrah, kemudian paling bahayanya dunia itu perempuan sahih. Cuma bagi kelompok yang nafsu dan syahwatnya normal. Adapun kalau umpama saya tidak tahu apa sekarang sudah ada satu desa atau kota yang khusus gay gitu. Nggak paham saya. Saya cuma dengar dari beberapa sahabat-sahabat itu ada pantai gay katanya. Sudah ada. Terus bar gay. Tempat-tempat maksiat itu apa sih namanya? Ya sebangsa bar itu kalau zaman saya dulu namanya bar, wallahu alam sekarang namanya apa itu. Alhamdulillah tempat kumpulnya orang yashrubuna al-khamr wa ya'sunallah hadahumullahu taala. Itu ada katanya yang khusus buat gay.
Karena saya berusaha selalu menukil kalam Syekhuna Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, ada itu urusan gay itu. Jadi begitu ya. Seburuk-buruknya, sebahaya-bahayanya dunia wanita itu bagi kota normal yang syahwatnya masih ke perempuan. Adapun yang sudah tidak normal, abnormal, yang syahwatnya ke laki sama laki atau wanita ke wanita, ya beda lagi. Nggak usah tanya ke Rasulullah lagi, itu sudah otomatis. Berarti seburuk-buruknya dunia buat kalian ya laki-laki. Atau umpama kita ke kelompok lesbi, ya seburuk-buruknya dunia buat kalian ya wanita sama wanita, tinggal dikiaskan saja. Karena semua ini bertujuan satu, apa itu? Tasfiyatun nafas, membersihkan jiwa supaya naik ke nafsu ammarah bisu, naik lagi ke nafsu mutmainnah. Ke sana larinya ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran langit itu larinya. Bagaimana caranya? Nafsu manusia yang luar biasa binal dan sulit diurus ini bisa berubah menyatu dengan kelompok malaikatul kiram, sehingga dengan rela, ridha, nikmat, enjoy, hatinya itu hanya senang zikir kepada Allah Ta'ala, hanya senang tafakkur kepada Allah Ta'ala, hanya senang i'tibar yang semuanya lillahi wahdah. Jelas itu butuh proses. Hantaman pertama dari Nabi itu hubbud dunya. Limadha? Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Berarti hubbul mar'ah ini ra'su kulli khati'ah. Jelas yang dimaksud yang tidak mengikuti tatanan syariat. Ya, kalau orang normal artinya yatazawwaj, kemudian dia punya keturunan, berumah tangga, tidak masuk di kelompok yang dilaknat Nabi, tidak. Itu ala syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang naudzubillah sedang terkena penyakit abnormal, tidak normal syahwatnya, maka hubbud dunya ra'su kulli khati'ah buat dia, kamu harus bisa menghilangkan ketidaknormalan kamu, cinta kepada dunia. Apa dunia buat dia? Rejal, kaum laki-laki buat dia nih. Jadi faka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beri nasihat, wahai umatku, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Fatafakkaru wa'tabiru, setiap satu dari kalian ini lebih kencang syahwatnya kemana? Bagaimana kita akan mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah buat kelompok yang impoten? Ya tidak. Buat orang-orang yang usianya sudah 60-70, yang syahwat perempuannya sudah mulai lenyap. Buat orang-orang yang lebih banyak taghlib alaih syahwat itu ke kedudukan, hubbul jah. Ada itu usia ke situ. Kan nafsu ini beda-beda ya. Untuk awal lebih condong kemana, naik lagi kemana. Ada yang ke hubbul jah melebihi hubbul mar'ah. Naam, tidak hilang hubbul mar'ahnya, tapi hubbul jahnya dominan, lebih kuat. Nanti ada kelompok lagi, mungkin buat kelompok orang-orang yang terlalu cinta kepada seni, kepada musik, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah buat dia, yaitu sesuaikan dengan penyakitnya. Sebab ini semua ada tujuan. Al-ghasad min maulana wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasfiyah. Itu tolong dipahami. Tujuannya itu memurnikan jiwa supaya berisi hanya Allah. Ke situ. Enggak ada tujuan lain dari Nabi. Tujuan Nabi Muhammad itu satu. Beliau ma'allah, ingin umatnya ma'allah. Titik. Enggak ada yang lain. Hanya itu saja. Ingat kata-kata saya, tidak ada yang lain. Hanya itu saja. Munculnya al-ahadith, kemudian
penafsiran hadis, kalamul aulia, kalamul ulama, metode ini, metode itu mau ke sana saja, ke satu tujuan. Nah, terkadang orang kurang bisa memahami nas. Jadi mengambil nas itu aja, ya nggak bisa. Syekhuna Qi Sa'id radhiyallahu taala anhu itu kalau baca kitab Sanusiyah pada sukit saya lupa, itu beliau tidak mau membaca fali'annahum jadi kata-kata waktu bahas itu loh, bahas siddiqa manah tabligh fatanah. Kalau para nabi dan para rasul itu yasduku, jadi artinya siddiq, itu kan bisa dibaca, dan rata-rata orang membaca yasduku, fali'annahum laulam yasduku, seandainya mereka tidak siddiq itu. Itu Qi Said nggak mau, beliau bacanya yusaddiqu, apabila para nabi rasul tidak membenarkan. Ini ada farq di sini. Kalau yasduku berarti haula'il gaumil kiram minal anbiya wal mursalin itu maksum. Tapi kalau yusaddiqu membenarkan, artinya ada akal di situ, ada fikir, ada tafakkur. Dan itu boleh igra'u kitab al-ihya. Allah, saya juga ingin selain hikam ini tetap kita harus baca ihya, sebab terkadang memang terlalu tinggi kan. Jadi biar agak selaras gitu. Kita baca juga ihya, nanti batajidun fuhum al-Imam al-Ghazali itu tafakkurnya luar biasa itu. Karena Imam Ghazali itu saya pernah dengar pembahasan ulama-ulama tidak satu kali. Ulama waktina, mulai Syekhuna al-Imam Imam al-Habar jelas saya nggak dengar, saya baca. Kemudian Syekhuna Abu Yahya, kemudian Syekhuna Qi Ahmad, Syekhuna Qi Hasani, terus Syed Muhammad Maliki, kalau ini saya dengar lewat rekamannya. Kemudian sebab waktu saya ziarah ke beliau nggak sempat dengar pembahasan tentang Imam Ghazali, kalau di rekamannya banyak. Kemudian katsir, mereka itu sudah seperti ijma' mengakui bahwa Imam Al-Ghazali itu allama fi jami'il funun, di fak apapun. Naam illa fil hadis. Saya dapat riwayat bahwa beliau ketika baru akan mendalami meninggal, dan umur beliau tidak panjang kan. Seandainya Imam Ghazali sempat mendalami hadis, ya lebih luar biasa lagi. Ini ketemu ini yang ingin saya nukil dari catatan Ma'lim Romli. Ini sebetulnya udah pernah saya baca dulu di Songo, tapi tidak apa-apa ini, supaya ada nukilan Ustadzul Imam hari ini. Ra'al Ustadzul Allama Al-Muhaddits Al-Musnid fil Manam Al-Sayyid Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa huwa sa'ala al-Ustadz ma qawluka fi man yaf'alul liwat. Fa'ajab al-Ustadz, ini yang dimaksud Ustadzul Imam, inna fi madhhabil arba'ah laisa lahu taubah. Jadi Ustadzul Imam itu mimpi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir bertanya kepada Ustadzul Imam, ini dalam mimpi, fi man yaf'alul liwat, tentang orang yang melakukan liwat atau gai. Kemudian Ustadzul Imam di mimpi itu menjawab, dalam madzhabul arba'ah pelaku liwat, pelaku gai tidak ada taubatnya. Kembali ke kitab. Jadi zahiruha ghirrah wa batinuha ibrah. Maka ghirrahnya harus kita lawan, ibrahnya harus kita kerjakan gitu. Jadi kalau itibarnya diperintah, itibar tentang dunia, kita sampai maghrur itu dilarang. Ada yang bertanya,
Lalu hubbud dunia yang diperbolehkan itu apa? Kan sering tuh kita baca kitab tasawuf diantem habis-habisan. Apalagi kalau lihat kalamul aulia yang kubar itu tentang hubbud dunia. Sehingga kadang orang yang sedang bekerja, ingin berhenti bekerja, malah ada yang lebih parah lagi, orang yang sudah punya istri, ingin meninggalkan istrinya, mau ke gunung-gunung, kholwah di gunung segala macam. Itu ya maaf ya, saya pakai bahasa saya, bodoh itu, juhul. Satu kebodohan yang perlu diperbaiki. Agama Islam ini bukan agama Buddha. Bukan. Jadi An-Nabi SAW itu tidak memerintahkan tarku. Tolong dipahami ini. Tarkud dunia. Tidak. Hubbu. Yang dilarang sama Nabi itu hubbu. Mencintai. Nah, dalam arti kata yang bertentangan dengan syariat. Ini saya bicara untuk maqamuna, bukan maqamul akabir ya, maqamuna. Apa? Malah saya pernah mudzakarah kepada masyayikhuna zaman saya mondok dulu. Saya sering, memang ini mengganggu pikiran saya urusan ini, makanya sering saya tanyakan. Kan kalau orang nggak paham batas-batas agama, bisa jadi orang Buddha nanti. Meninggalkan dunia, nggak nikah, nggak ini. Bukan begitu. Hubbunya yang perlu dihilangkan. Ma'a thubutika fid dunya. Engkau tetap berumah tangga, tetap bekerja. Tuh, agama Islam ini luar biasa loh kalau Anda sudah paham itu. Orang yang ingin jadi wali min auliyaillah, ingin jadi arif billah, mugarrab indallah, mahbub indallah, tetap kerja di luar di kantor itu bisa. Berapa banyak riwayat yang mengatakan, baca aja Tazkirun Nas itu, yang ada bala tentara ternyata fihim wali kabir, bisa mengangkat orang dari tidak wali menjadi wali. Kehidupan sehari-harinya di kelompok bala tentara, gak ada yang tahu. Ada lagi malah di tentara mana itu, Tazkirun Nas saya baca itu. Riwayat lain ini, selain yang tadi. Turki ya, bala tentara Turki kalau nggak salah. Nah, maknanya apa? Kalau orang berhasil mengobati ruhaninya, dia di mana saja jadi wali. Kelas-kelas kecil saja ya, kelas-kelas kecil. Anda akan makan ya, kalau mau suluk. Lakin idza nawa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Yang biasanya makan langsung mengambil dimasukkan mulut, sekarang dirobah. Ya Allah, saya niat makan imtithalan di amrika, sebab kalau saya enggak makan, saya sholatnya nanti enggak bisa seger, enggak bisa kuat. Nah, khalas. Ta'kul wa tuthab. Engkau makan dan mendapat pahala. Kiaskan yang lain. Apalagi bekerja nafkah, itu sedang ibadah itu kalau bahasanya Buya, wirid. Kalau kita makan ikraman kepada yang memberi makan, namanya wirid. Wirdun minal awrad. Kemudian inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa al-humum fi talabil ma'isyah. Ada dosa yang tidak bisa menghapus dosa itu kecuali humum, orang yang sedih, pusing, sumpek. Kalau bahasa saya, pikirannya berkeringat. Bukan dahinya lagi, pikirannya berkeringat saking sulitnya nyari duit buat keluarga. Itu bagus itu menghapuskan dosa. Dan itu suluk, wirid. Anta tanam wa rabbak yuhibbak. Ini yang enggak ada di agama lain ya. Nabi SAW itu betul-betul jeli di dalam mencari celah-celah supaya kita tetap tagarrub ilallah ma'a mukhalatatina lid dunya. Menyenangkan istri, menyenangkan anak. Wow, luar biasa di hadis-hadis. Baca aja hadis. Baca ma'at tafakkur wal i'tibar. Sehingga kalau engkau ingin suluk di mana saja engkau berada, bisa. Itu hebatnya Islam, hebatnya Nabi Muhammad di situ.
Ibarat di agama lain harus ke kuil, harus ke gereja, kalau mau suluk enggak. Fi ayyi makanin anta tasluk. Itu madhabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bekerja menjadi apapun tetap bisa suluk, asal tahu caranya. Khitaman, jadi hubbud dunya yang diperbolehkan oleh agama seukuran yang tidak bertentangan dengan syariat. Wanita umpama. Bagaimana wanita supaya kita tidak dicatat dosa hubbud dunya? Ya kawin, nikah, khalas, selesai sudah. Ini aqallud darajat. Kemudian al-aklu wa syurbu. Mana batas hubbud dunya, makan minum? Yang dibolehkan oleh syariah. Syukur-syukur yang makruh-makruh bisa dihilangkan. Khalas. Engkau tidak dicatat hubbud dunya untuk aqallud darajat. Naam, hunaka magamun alin, ada maqam yang tinggi, utruk ma siwallah. Tapi itu bukan untuk kelas kita. Kelas-kelasnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Aqtabul Arba'ah, Al-Aqtab, Mithil Al-Imamin dan lain-lain. Itu memang kelasnya ke sana. Tapi kalau untuk kita enggak. Kita ini kelas suluk harian. Jadi caranya bagaimana? Berpikir. Ini saya begini, ada ridho Allah enggak di situ? Ada. If'al. Saya mau begini, jangan langsung berpikir dulu. Ada amarnya Nabi enggak ini? Ada. Imtathil. Laksanakan. Selesai. Kita sudah tidak dicatat masuk hadis hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم ونسأل الله لنا ولكم الفتوح والدوام على ذلك في العلوم الدينية والدوام على ذلك والحفظ من المعاصي والدوام على ذلك ورضا وعافية بلا محنة دنيا وأخرى وإلى روح شيخنا الإمام الحضر عبد الهادي عبد القادر شيخنا الإمام القدر عبد الله وأهل سلسلته مع كل ولي وعالم وصالح ونبي ورسول وإلى حضرة النبي الفاتح.